Selamat menyaksikan video dari kami mengenai komunikasi dalam surat. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Lestari dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 kelas B. Dalam video ini akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk penulisan pesan yang efektif dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Siti Rabiatul Adawiyah dari program studi Ekonomi Syariah semester 6B. Perkenalkan, nama saya Yulistina Dwi Haryati dari program studi Ekonomi Syariah semester 6 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai pengorganisasian surat, yaitu berfokus pada prosedur pengelolaan surat masuk. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagian pertama dari materi ini, yaitu bentuk-bentuk penulisan pesan yang efektif dalam bisnis. Penulisan dan penyampaian pesan yang efektif akan memberikan dampak dalam berkomunikasi. Nah, penulisan dan penyampaian pesan yang efektif membuat komunikasi yang kita lakukan itu berjalan dengan efektif pula. Komunikasi yang efektif ini memegang peranan penting dalam bisnis, karena informasi-informasi ataupun pesan-pesan yang berkaitan dengan bisnis dapat tersampaikan dengan tepat dan benar. Ada beberapa karakteristik di mana pesan dikatakan efektif, yaitu yang pertama ada sopan santun. Sopan santun merupakan sikap yang harus dimiliki baik itu yang menyampaikan pesan maupun yang menerima pesan, agar proses komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Nada sopan santun akan membuat penerima merasa dihargai dan dihormati. Kata-kata yang disampaikan juga harus sopan. Kemudian, tidak membedakan jenis kelamin, serta penyampaian pesan secara tulus merupakan karakteristik dari komunikasi yang efektif. Pesan-pesan yang sopan akan bisa tersampaikan dengan baik, sehingga informasi yang didapatkan oleh penerima pesan dapat diterima dengan baik pula. Yang kedua, tepat atau benar. Pesan yang efektif harus tepat dan benar. Pesan yang tepat dan benar ini memiliki ciri-ciri tidak terdapat kesalahan baik dalam penulisan, format, tanda baca, penggunaan kata, ejaan, dan tata bahasa. Penggunaan kata-kata dan istilah yang tidak familiar akan membingungkan penerima pesan. Jadi, dalam bisnis, pesan yang disampaikan oleh pelaku bisnis harus tepat dan benar agar informasi yang disampaikan dapat benar-benar digunakan bagi penerima bisnis. Nah, dalam bisnis juga, jika terjadi kesalahan ataupun misinformasi dalam penyampaian pesan, ini akan menyebabkan kerugian, baik itu kerugian finansial ataupun kerugian yang lain-lain. Yang ketiga, ada ringkas. Pesan yang efektif memiliki karakteristik ringkas. Dalam menggunakan kata atau kalimat yang disampaikan harus ringkas, tidak menggunakan kata-kata yang mubazir ataupun tidak mengulang kata-kata yang tidak perlu. Penggunaan kalimat aktif diutamakan karena kalimat aktif ini lebih mantap, ringkas, dan secara umum lebih mudah dipahami. Jadi, dalam menyampaikan pesan, pelaku bisnis dituntut untuk menyampaikan pesan secara ringkas agar mudah dipahami oleh penerima pesan. Yang keempat adalah jelas. Nah, pesan yang efektif memiliki karakteristik jelas. Artinya,
Kata-kata yang disampaikan mudah dimengerti dalam sekali baca dan tidak menimbulkan keraguan ataupun memiliki makna ambigu. Nah, kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang dan bertalian secara logis atau koherensi. Jadi, pesan yang disampaikan itu harus jelas dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Kemudian, pesan yang disampaikan harus tepat agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi karena disajikan secara spesifik dan tidak biasa. Pesan yang tepat ini bertujuan agar tidak terjadi misinformasi ataupun bermakna ambigu, agar informasi-informasi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah lengkap. Nah, pesan yang efektif memiliki karakteristik lengkap. Nah, artinya informasi yang tepat sesuai kebutuhan dan keinginan penerima merupakan karakteristik yang harus dimiliki dalam pesan yang ingin disampaikan. Informasi yang tidak tepat bisa menyebabkan kerugian. Misalnya, gagalnya penjualan, rugi waktu, pengembalian barang, dan kehilangan pelanggan potensial. Jadi, dalam menyampaikan pesan bisnis, haruslah lengkap agar informasi yang diterima oleh penerima pesan dapat jelas dimengerti, sehingga tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Feni Lestari, yaitu mengenai pengorganisasian surat. Nah, pengorganisasian merupakan hubungan antara sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk manusia, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan sukses. Sementara surat merupakan suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau informasi secara tertulis dan pihak satu kepada pihak lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama jabatannya dalam sebuah organisasi, instansi, ataupun perusahaan. Langsung saja kita masuki mengenai prosedur pengelolaan surat. Prosedur pengelolaan surat terbagi menjadi dua. Yang pertama, prosedur pengelolaan surat masuk, dan yang kedua, prosedur pengelolaan surat keluar. Adapun yang dimaksud dengan surat masuk ialah suatu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Surat yang masuk ke dalam perusahaan apabila dilihat dari isinya terdiri atas dua macam, yaitu surat yang harus ditindaklanjuti atau follow up untuk dibalas, dan surat yang tidak memerlukan balasan. Setiap surat yang masuk ke perusahaan tentu sangat berharga karena surat dapat menjadi bahan otentik sekaligus landasan bagi organisasi tersebut untuk melakukan kegiatannya. Menurut Sedianingsih dan kawan-kawan, prosedur pengurusan surat masuk meliputi yang pertama yaitu menyortir atau memisahkan, yang kedua membuka surat, yang ketiga mengeluarkan dan memeriksa isi surat, yang keempat pencatatan surat, yang kelima membaca dan memberi catatan, yang keenam menyampaikan surat pada pimpinan, yang ketujuh distribusi atau disposisi surat ke departemen lain, yang kedelapan menjawab surat pada waktu pimpinan tidak ada di tempat. Kemudian terdapat juga beberapa kegiatan yang harus dilakukan sekretaris ketika menerima surat masuk. Yang pertama itu ialah penerimaan surat. Nah, dalam penerimaan surat, kegiatan yang harus dilakukan oleh sekretaris ialah yang pertama, mengumpulkan dan menghitung surat yang masuk. Yang kedua, memeriksa kebenaran alamatnya. Yang ketiga, menandatangani bukti pengiriman pada kartu atau buku sebagai bukti bahwa surat telah diterima.
Yang keempat, memisahkan surat berdasarkan alamat yang dituju. Yang kelima, membuka surat dan memeriksa kelengkapannya. Yang keenam, membubuhkan stempel tangan dan waktu surat diterima di balik surat pada sampul surat. Kegiatan yang harus dilakukan oleh sekretaris yang kedua yaitu penyortiran surat. Nah, penyortiran surat ini adalah kegiatan memisahkan dan mengelompokkan surat-surat menurut jenis dan golongannya. Kemudian yang ketiga, pencatatan surat. Nah, pencatatan surat masuk dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan harian atau agenda dan kartu tertentu. Yang keempat yaitu pengarahan surat. Seorang sekretaris hendaknya mengetahui seluk-beluk aktivitas kantor dan organisasi kantor serta staf pimpinan. Dalam menentukan arah surat, perlu dipertimbangkan surat mana yang harus disampaikan kepada pimpinan tertinggi dan surat mana yang disampaikan kepada pengolah. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan surat. Nah, surat-surat yang telah selesai diproses atau didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan selanjutnya harus disimpan. Nah, penyimpanan surat penting karena bila sewaktu-waktu dibutuhkan, surat tersebut dapat dibaca kembali. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yulistina mengenai surat keluar. Sebelum kita mengetahui bagaimana prosedur pengurusan surat keluar, perlu kita ketahui dulu apa itu surat keluar. Surat keluar merupakan semua surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk diberikan kepada pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan atau organisasi. Kemudian barulah kita memasuki mengenai prosedur pengurusan surat keluar. Yang pertama di sini pembuatan konsep. Konsep sebaiknya dibuat secara lengkap, disesuaikan dengan bentuk yang dikehendaki oleh suatu organisasi kantor. Yang kedua, pengetikan. Konsep surat yang sudah mendapat persetujuan dan telah memperoleh kode atau nomor surat diserahkan kepada unit pengetikan atau penggandaan surat. Yang ketiga adalah penandatanganan. Surat disampaikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani. Yang terakhir, pencatatan. Nah, untuk di dalam pencatatan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, niat surat yang telah ditandatangani dicap disertai kelengkapan lainnya, seperti lampiran dan amplop menjadi surat dinas resmi. Yang kedua kegiatannya, surat dinas resmi ini lebih dulu dicatat dalam buku verbal oleh petugas yang disebut verbalis. Kegiatan yang terakhir, setelah selesai pencatatan dalam buku verbal, surat pun siap untuk dikirim. Kita masuki mengenai surat bisnis memiliki yang namanya berbagai fungsi. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Di dalam kaitannya dengan dalam dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lainnya. Yang kedua, alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan, ataupun permohonan buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya, surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya di sini surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama maupun surat lainnya. Yang keempat, alat untuk mengingat. Misalnya di sini surat bisnis yang diarsipkan. Pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Kemudian yang kelima, bukti sejarah atau historis. Misalnya di sini surat izin pendirian usaha, surat kefailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Yang keenam, pedoman kerja. Misalnya
surat keputusan, dan surat perintah. Yang terakhir, sebagai media promosi bagi pengiriman surat.